Halo semua, berjumpa lagi dengan saya Erwin Suharyanto dan saya ucapkan selamat datang di channel Excel dan VB Tutorial. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang pembuatan sebuah aplikasi sederhana, yaitu aplikasi RAB bangunan sederhana ya, yang saya buat menggunakan VBA Excel. Nah, seperti yang sudah Anda lihat sekarang ya, di aplikasi sederhana ini sudah saya tampilkan contoh dari aplikasi yang sudah saya buat. Jadi aplikasi ini berfungsi untuk menghitung ya rencana anggaran yang akan dipakai untuk sebuah pembangunan, entah itu membangun atau membuat kamar, kolam, jembatan, dan lain-lain ya, yang intinya itu sebuah pekerjaan yang membutuhkan sebuah rencana anggaran. Nah, cuma di sini saya buat tuh masih yang sangat sederhana ya. Jadi simple ya, seperti yang Anda lihat sekarang. Dan di sini akan saya jelaskan terlebih dahulu tentang bagian-bagian dari aplikasi yang sudah saya buat. Jadi yang di bagian sheet ini ya, sheet pertama ini, di bagian atas ini adalah customer yang sedang meminta untuk dihitungkan berapa budget yang dikeluarkan untuk membuat satu buah kamar tidur ya. Nah, cuman di sini untuk isi-isinya itu saya membuatnya atau mengisinya itu masih ngawur ya, jadi nggak sesuai harusnya dengan sebuah pembuatan kamar tidur. Jadi memang isinya saya isi sembarang hanya untuk memastikan saja bahwa sistemnya sudah berjalan atau tidak, seperti itu. Jadi di sini ada ID project ya, ada nama customer, ada alamat, terus ada telepon untuk untuk customernya ya. Terus nama project di sini ada membuat kamar tidur dengan nilai projectnya di sini ada 7.920.000. Nah, dari nilai ini itu didapat dari hitungan di bagian bawah ya. Jadi di bagian bawah sini ada pivot table yang fungsinya itu untuk menghitung rekapitulasi atau eh, hitungan dari semua job atau semua kegiatan yang yang digunakan untuk membuat kamar tidur tadi. Jadi ini adalah sudah hitungan dari yang sudah dibuatkan sebelumnya, mulai dari pengerjaan awal atau pengerjaan persiapan sampai dengan akhir. Nah, cuman tadi sudah saya sampaikan di sini untuk isi dari pekerjaan ini saya membuatnya sembarang atau ngawur dulu. Nah, bagaimana cara untuk untuk mengoperasikan atau menggunakan dari aplikasi RAB sederhana ini? Nah, sebagai contoh di sini saya akan demonstrasikan terlebih dahulu. Pertama di bagian di bagian samping kiri sini, tombol pertama ada data pekerjaan ya. Kalau kita klik, nah di sini muncul form seperti ini. Jadi ini form yang kita pakai untuk menambah ya. Jadi dalam sebuah job itu kan masing-masing ada kegiatan, yang kegiatan di situ itu ada nilainya atau ada harganya gitu. Nah, misalnya seorang tukang itu mau disuruh mengecat. Nah, dia pasti ada harga tersendiri untuk mengecat per meter persegi itu berapa rupiah gitu maksudnya. Jadi semua kegiatan atau semua pekerjaan yang dipakai untuk mengerjakan sebuah job atau sebuah project itu dimasukkan di sini dengan harganya sekalian. Nah, satu lagi di sini saya informasikan untuk RAB sederhana ini itu tidak saya masukkan untuk penghitungan yang ada barangnya ya. Jadi ini hanya khusus untuk jasanya saja. Jadi penghitungan jasanya. Jadi istilahnya itu barang yang atau bahan-bahannya itu yang menyediakan adalah si customernya gitu maksudnya. Jadi kita tidak menyediakan barangnya atau bahan-bahannya. Jadi kita tinggal menghitung atau hanya menghitung jasanya saja. Nah, di sini untuk menambahkan ya, agak sedikit nggak enak tenggorokan nih.
Nah, untuk menambahkan pekerjaan ya, atau menambahkan kegiatan, kita klik tombol add di sini. Nah, maka di sini muncul ya form untuk menambahkan pekerjaan. Di sini tinggal kita masukkan saja jenis pekerjaan apa yang mau kita tambahkan. Misalnya di sini ada pekerjaan persiapan, pekerjaan tanah dan pengerasan, pekerjaan beton, pekerjaan pasangan, pekerjaan instalasi. Nah, ini nanti semua bisa Anda tambahkan masing-masing ya. Jadi di bagian jenis pekerjaan ini bisa Anda tambahkan, bisa Anda ganti nanti setelah saya jelaskan gimana caranya. Nah, misal di sini saya mau menambahkan di bagian pekerjaan instalasi ya. Nah, ini. Misalnya di sini instalasinya adalah air ya, maksudnya di sini kita pemasangan titik pipa. Nah, ini saya juga ngawur, saya nggak ngerti juga ini apakah ada atau enggak pekerjaan ini. Terus misalnya satuannya adalah meter persegi dengan tarifnya per meter persegi itu misalnya ini ya. Misalnya 50.000. Klik tombol add. Oke ya, maka di sini sudah langsung nambah ya pemasangan kok pemadangan ini. Ini pemasangan harusnya ya, pemasangan titik pipa gitu. Nah, jadi jobnya di sini ya larinya ya. Ya, jadi di form ini gitu. Kita ini dulu nih, kita klik update. Ini harusnya pemasangan. Oke, sudah ya ini ya, sudah jadi pemasangan titik pipa. Nah, di sini ada tombol delete juga ya. Jadi kalau kita mau menghapus cukup diklik saja, tekan tombol delete, maka muncul tombol seperti ini. Kalau misalnya nggak dihapus ya di no saja. Jika dihapus ya klik tombol yes, seperti itu. Nah, di bagian form tarif pekerjaan sesuai satuan sudah kita tambahkan tadi, sudah kita praktekkan ya. Dan kita juga bisa mencari pekerjaan yang masuk di sini ya. Misalnya di bagian jenis pekerjaan, kita pilih misalnya pekerjaan instalasi, klik tombol search. Nah, sini muncul sudah langsung yaitu pemasangan titik pipa ya. Harga 50.000. Oke, kita klik tombol reset. Nah, seperti ini hasilnya. Oke, di bagian bawah di sini ada data project. Nah, disinilah form yang kita pakai untuk mendata project-project project-project apa saja yang akan kita hitung gitu. Misalnya di sini kita coba klik tombol data project. Nah, maka muncul form RAB seperti ini. Nah, cara menggunakannya di sini adalah pertama kita klik tombol new ya. Di sini kita klik tombol new. Nah, maka di sini muncul ID project yaitu PJ sekian ya. Nah, kita isi di sini nama projectnya apa? Misalnya nama projectnya adalah membuat lapangan futsal misalnya. Nama customer misalnya Bapak Andi. Alamat di Jember misalnya. Nomor telepon 031, ngawur aja. Nah, di bagian nilai project sini nggak bisa dihitung ya, atau nggak bisa kita isi karena nanti dia akan otomatis terisi waktu kita menambahkan job untuk pekerjaan atau untuk project ini. Nah, setelah ini diisi ya, klik tombol add. Oke, maka project ini akan masuk ke dalam tabel sini. Ya, klik OK. Nah, maka di sini akan terkunci. Nah, setelah terkunci, terkunci ya. Maka langkah berikutnya adalah kita menambahkan job. Jadi, di sini harus terisi seperti ini, baru kita menambahkan job dengan cara klik tombol add job. Nah, fungsi dari add job ini adalah akan menambahkan untuk mengerjakan atau untuk membuat lapangan futsal ini kita perlu pekerjaan apa saja gitu. Nah, maka di sini kita klik add jobnya. Nah, seperti ini. Oke. Nah, berikutnya di sini kita masukkan nih jenis pekerjaan apa aja yang pertama kita masukkan, misalnya persiapan. Oke, di sini persiapannya misalnya pengukuran. Nah, ini sekali lagi isinya ngawur masih ya. Terus di sini kita isi volumenya misalnya 5. Nah, ini kurang ya, misalnya 25. Nah, gitu. Klik add. Nah, maka di bagian projectnya sini atau di bagian pekerjaannya itu sekarang masuk ke bagian bawah sini gitu.
untuk projectnya ya. Klik OK. Nah, maka di sini kita masukkan lagi yang pekerjaan yang kedua. Berikutnya di sini kita masukkan yang pekerjaan tanah atau pengerasan. Nah, ini bebas ya, jadi saya nggak tahu ini urutannya seperti apa, cuman saya membuatnya seperti ini. Kita pilih yang di bagian misalnya urukan tanah. Nah, ini volumenya misalnya 20 misalnya. Klik OK. Habis itu pengerasan lagi di sini kita masukkan ini ya. Saya nggak tahu juga itu benar atau salah. Oke, jadi di bagian pengerasan tuh ada dua pekerjaan ya. Nah, waktu kita menambahkan pekerjaan untuk project ini, otomatis di bagian nilai project ini akan terhitung. Jadi total sementara itu sudah 10 juta sekian gitu. Itu juga sama ini. 10.300.000 untuk proses pengerjaan yang ini gitu. Tambahkan lagi misalnya berikutnya pekerjaan beton misalnya. Kita masukkan misalnya pekerjaan beton kolom. Nah, ini kita masukkan misalnya 15 volumenya. Masuk lagi ke sini ya. Beton lagi. Nah, beton lantai misalnya masukkan 10. Nah, ini saya sekali lagi ini saya ngawur ya, jadi nggak sesuai memang, cuman ini hanya hanya dipakai untuk mengetes sistemnya bekerja atau enggak. Berikutnya setelah beton kita masukkan lagi misalnya di bagian pasangan. Nah, ini kita masukkan ada dinding lantai 15 misalnya. Terus lagi misalnya ada pekerja apa pasangan tadi kita masukkan sekarang yang lantai batu setapak tadi 15 juga. Berikutnya di sini ada udah ya, cukup dulu ya. Nah, di sini sudah 165 juta untuk budgetnya yang harus disediakan ya. Nah, di sini kalau sudah seperti ini, tinggal kita tutup di sini ya. Tutup. Oke. Nah, sekarang di sini muncul nih ya, muncul project yang tadi kita buat. Nah, ini dia isinya. Nah, cuma di bagian bawah sini masih belum masuk. Nah, supaya masuk, kita klik tombol update di sini. Nah, maka di sini sudah pekerjaan yang berhubungan atau pekerjaan punya si Bapak Andi ini untuk pembuatan lapangan futsal seperti itu, dengan nilai projectnya adalah 165 dengan rinciannya seperti ini. Jadi pekerjaan persiapan itu ini totalnya ya 500.000, terus pekerjaan tanah dan pengerasan itu totalnya ini ya 9 juta sekian, terus pekerjaan pasangan itu ini totalnya 9.900.000, beton itu ini totalnya ada 145 juta gitu ya, dan grand totalnya adalah 165.200.000 sama dengan di atas. Nah, di sini tinggal kita cetak dengan cara klik tombol cetak, yes. Nah, maka di sini langsung tercetak dengan model seperti ini. Nah, ini. Oke, nah seperti itu. Nah, berikutnya ya, bagaimana kalau misalnya kita mau mengedit? Nah, misalnya kita edit. Oke, di sini misalnya nih, tadi kan kita punya sudah memasukkan project yaitu pembuatan lapangan futsal ini ya, ini projectnya yang ketiga ini. Nah, di sini kita mau melihat project yang lain misalnya, tinggal kita klik 2 kali di sini projectnya. Klik 2 kali ya. Nah, di sini muncul sudah projectnya. Tinggal ditutup. Di sini sudah berubah ya menjadi membuat jembatan dengan nilainya sekian ya. Tinggal kita update di sini. Nah, maka di sini langsung menunjukkan hasil dari pekerjaan atau project yang sudah kita masukkan sebelumnya. Tinggal kita cetak saja. Oke, seperti itu. Nah, bagaimana sekarang kalau misalnya kita mau menghapus projectnya gitu ya. Nah, misalnya ini. Oke, misalnya kita mau menghapus di bagian di bagian projectnya Yanto ini ya. Tinggal kita klik 2 kali ya. Klik 2 kali. Nah, kalau misalnya Anda menghapus di bagian atas ini ya, maka dia akan menghapus project ya
dan menghapus semua kegiatan yang ada di sini. Jadi ini akan dihapus semua ini, ya. Nah, kita akan coba nih. Jadi kita klik 2 kali, klik delete, klik di sini akan muncul keterangan ya. Anda akan menghapus data project dengan ID project sekian ya. Apakah Anda yakin? Yes. Oke. Nah, ini sudah hilang nih sudah. Ya, tinggal 2 project gitu. Kita klik di bagian yang jembatan. Nah, muncul nih jembatan. Nah, oke ya. Nah, di sini kalau misalnya kita mau melihat untuk penghitungan atau untuk RAB dari project yang lain, tinggal kita klik lagi di sini ya. Terus kita tutup saja di sini. Nah, lalu dia masuk ke bagian sini, tinggal kita klik di bagian update, maka dia akan otomatis berubah datanya. Kita coba lagi untuk di bagian Bapak Andi ini ya. Klik 2 kali, tutup, ya dia membuat lapangan tadi ya, lapangan futsal sudah berubah ini ya. Klik update. Oke, nah ini sudah punya si Bapak Andi tadi ya. Nah, berikutnya kalau misalnya ada yang error misalnya atau ada yang salah ketik ya, atau ada penghitungan yang salah di sini bisa kita edit ya dengan cara tinggal kita klik di sini ya, misalnya punya Bapak Andi ini. Nah, ini kita kita edit di bagian sini misalnya. Tinggal diklik pilih update. Nah, sini muncul ya, harusnya itu dia cuman 5 saja. Klik update. Oke ya. Nah, maka saya sudah berkurang menjadi 107. Di sini juga sama ya, menjadi 5 tadi. Nah, ini dia. Nah, di sini pun juga sama ya, ini ya. Ini bisa Anda bisa Anda edit juga di sini. Misalnya alamatnya bukan Surabaya, misalnya alamatnya adalah di bagian Malang. Di Malang misalnya alamatnya. Klik update yang ini ya. Nah, ini. Oke, sudah berubah menjadi Malang ya. Oke, nah berikutnya di sini untuk tombol simpan dipakai untuk menyimpan data, keluar dipakai untuk keluar dari sistem atau aplikasi ya. Nah, seperti itu untuk contoh penggunaan aplikasi RAB sederhana ya. Nah, bagaimana cara membuatnya sih, langsung saya jelaskan ya. Nah, pertama di bagian sini ada sheet menu ya. Jadi sheet menu digunakan untuk menu dari aplikasi yang saya buat atau kita buat nanti. Terus kita pakai juga untuk menampilkan RAB yang nanti kita akan cetak ya. Nah, ini seperti ini untuk desainnya. Jadi di sini ada rumus ini ya. Ini ada rumus. Nama customer pakai rumus, ini pakai rumus, rumus, dan rumus. Nah, di sini nggak pakai rumus karena nanti akan otomatis terisi waktu kita memilih di bagian form. Nah, di sini tabel update untuk mengupdate isi dari pivot table ini. Cetak kita pakai untuk mencetak datanya. Terus ini adalah pivot table, jadi dia otomatis akan terisi ketika data job kita isi gitu. Terus pekerjaan ini kita pakai untuk menampung pekerjaan apa saja ya. Jadi pekerjaan apa saja yang sudah kita masukkan gitu, atau yang kita masukkan seperti itu. Yang kita daftarkan gitu, maksudnya ditampung di sini semua. Nah, ini sebentar ada yang salah, ini harus pakai rumus ya, sebentar ya. Sama dengan row. Oke, sudah. Nah, ini fungsi dari pekerjaan ya, pekerjaan seperti ini fungsinya. Jadi dipakai untuk menampung pekerjaan yang ada dan berapa nilai pekerjaannya atau harganya. Untuk customer digunakan untuk menampung data customer yang ingin membuat project ya, atau dibuatkan project gitu misalnya. Jadi ada nomor, ID project, nama projectnya apa, nama customer, alamat, telepon dengan nilai projectnya berapa. Terus untuk job di sini dipakai untuk menampung pekerjaan apa saja yang diperlukan dari project yang kita buat di sini. Jadi di sini job itu dipakai untuk menampung semua pekerjaan yang diperlukan seperti itu. Terus satuan ini kita pakai untuk mengisi nanti di bagian satuannya itu apa aja. Jadi ada meter persegi, ada meter kubik, ada unit, ada LS. LS itu kalau nggak salah langsat ya, saya nggak tahu itu satuannya gimana itu. Nah, kalau misalnya Anda kurang, tambahkan lagi di sini ya.
Misalnya satuannya apalagi, misalnya LS atau M1 atau apa terserah, yang penting dimasukkan di bagian bawah sini nanti satuannya kalau misalnya kurang ya. Oke, ini di bagian sheet. Nah, sekarang di bagian form. Berarti kita masuk ke bagian developer, pilih Visual Basic ya. Nah, di sini sudah saya dapat desainkan form. Jadi ada beberapa form. Yang pertama kita hidupkan adalah di bagian form tabel pekerjaan. Nah, ini. Untuk form tabel pekerjaan, nah di sini tinggal Anda ganti nama-nama objek yang sudah saya buatkan seperti ini ya. Anda ganti pertama ini dengan tombol ini kita ganti dengan nama cmd add ya. Ini cmd update, terus ini cmd delete, yang ini cmd reset, terus ini cmd berdasarkan, lalu ini txt kata kunci, ini cmd cari, dan di sini ada list box, kita kasih nama tb pekerjaan, di bawah kita kasih nama txt nomor. Nah, di bagian tb pekerjaan ini nanti diatur kolom count-nya 5, terus kolom head-nya true, dengan kolom width-nya atur angka seperti ini ya. Oke, itu di bagian form tarif pekerjaan sesuai dengan satuan. Nah, itu. Nah, untuk codingnya ya seperti biasa. Nanti ketika Anda menonton video ini sudah saya sediakan template ya dan file coding ya. Jadi di sini tinggal Anda buka di bagian folder codingnya. Nah, ini file template-nya nanti. Anda buka di bagian coding form tabel pekerjaan ini. Nah, ini di copy ya nanti. Jadi dibuka seperti ini, copy dari option explicit ya sampai dengan habis. Nah, sampai dengan habis, copy, terus langsung dipaste di dalam form tabel pekerjaan. Jadi tidak tinggal diklik kanan, pilih view code, langsung dipaste seperti ini nanti hasilnya. Oke, seperti itu. Itu di bagian form di bagian form tabel pekerjaan ya. Berikutnya di bagian form job. Nah, ini. Di bagian form pekerjaan. Nah, di bagian form pekerjaan ini untuk nama-nama objeknya pertama sih kita ganti menjadi cmb pekerjaan. Terus ini ada txt pekerjaan, ini text box. Ada lagi cmb satuan. Ini ada lagi txt tarif. Yang ini adalah cmd add. Jadi diganti dengan nama-nama yang tadi sudah saya sebutkan. Nah, untuk codingnya silakan dibuka di bagian coding form pekerjaan. Nah, ini. Nah, ini di copy lagi ya. Jadi dari sini di copy, oke, sampai dengan ke bawah. Nah, ini sampai dengan end sub. Langsung dipaste di bagian form pekerjaan sini, pilih view code ya, klik kanan, pilih view code, langsung dipaste. Nah, jika sudah dipaste, maka tadi ketika kita jalankan kan di bagian jenis pekerja ini ada isinya ya, atau ada pilihannya gitu. Bagaimana kalau saya mau menambahkan? Jika mau menambahkan, tinggal diklik 2 kali bagian formnya. Nah, di sini ada namanya user form inisial. Nah, inilah codingnya tadi. Jadi tinggal Anda tinggal Anda tambahkan dengan cara klik di sini, enter, ketik dot add item ya, ketik 2 apa nama pekerjaan berikutnya, misalnya pekerjaan pengecatan. Nah, ini. Nah, jadi kalau sudah begini tinggal dijalankan ya, harusnya dia nambah. Nah, ini pekerjaan pengecatan gitu. Oke. Nah, di bagian satuan pun juga sama ya. Ini nanti dia otomatis akan membaca di bagian sini gitu. Nah, itu di bagian form pekerjaan. Nah, berikutnya di bagian form RAB. Nah, ini. Nah, di bagian form RAB sini untuk bagian-bagiannya kita kasih nama di bagian atas dulu, yaitu di sini ada new ya, dengan namanya adalah CMD baru. Terus ini ada CMD delete. Ini ada CMD reset. Terus di bagian sini ada CMD add job. Ini ada CMD delete 2. Ini ada CMD update 2. Ini ada CMD add. Ini ada CMD update. Untuk di bagian data customer sini, di sini kita kasih nama txt id project ini ya. Ini kasih nama txt nama project. Ini kasih nama txt nama. Ini txt alamat.
ini txt telepon, ini txt nilai ya. Terus ini adalah tabel project dengan jumlah kolom count-nya ada 7. Terus di bagian kolom width-nya itu ada 30. Terus di bagian bawah sini ada txt nomor customer atau customer ya ini ya. Terus ini ada txt nomor job. Ini ada txt ID. Di bagian bawah ada tabel job dengan kolom count ada 9. Terus kolom width-nya ada 30. Terus sudah selesai ini ya berarti. Nah, kalau sudah selesai berarti tinggal kita copy ya. Coding yang ini berarti ya. Nah, form RAB ini copy lagi dari atas sampai dengan bawah sini ya. Nah, ini copy semua terus masukkan ke dalam form sini dengan cara klik kanan formnya, pilih view code terus dipaste. Nah, paste seperti ini. Nah, yang hijau-hijau ini boleh dihapus ya. Nah, ini. Jadi dihapus aja nggak apa-apa ini. Nah, berikutnya di sini kalau sudah masuk ke bagian form job. Nah, di bagian form job sini kita kasih nama ada CMB jenis ya. Di sini ada CMB uraian. Ini ada TXT satuan. Ini ada TXT tarif. Ini adalah TXT volume. Terus ini adalah TXT total tarif. Nah, di bagian bawah ada CMD add. Nah, ini untuk tombol tambahnya. Untuk codingnya berarti kita masuk di bagian coding form job sini ya. Tinggal Anda copy lagi dari sini sampai bawah. Sampai bawah sini ya. Nah, ini. Oke. Terus paste di dalam form sini. Tinggal klik kanan, view code, pilih paste seperti itu. Nah, tadi ya ketika kita menambahkan project begini ya. Oke, tambahkan lagi project begini. Nah, di sini waktu kita memilih bagian jenis pekerjaan, dia akan terisi tentang pekerjaan-pekerjaan apa saja yang sudah masuk ya. Nah, di sini misalnya saya pilih di bagian pekerjaan instalasi misalnya. Nah, ini. Ketika saya pilih pekerjaan instalasi, maka di sini otomatis langsung terisi instalasinya gitu ya. Jadi kalau misalnya kita pilih yang beton, yang di sini terisi ya beton doang gitu. Jadi hanya pekerjaan yang berhubungan dengan jenis yang kita pilih yang muncul gitu maksudnya. Oke. Nah, itu di bagian form job ya. Terus di bagian modul sini ada modul nih ya. Buka di bagian modul 1 ya. Jadi modul 2 nih nggak usah dibuka, saya hapus aja ini. Oke. Jadi modul 1 ini dipakai untuk apa? Untuk ini ya, untuk navigasi di tombol sini ya. Jadi nanti setelah Anda masukkan codingnya ya, nanti saya kopikan lagi codingnya. Jadi copy codingnya ya, masukkan ke sini seperti ini ya. Seperti ini. Nanti akan muncul coding yang sudah Anda copy seperti ini codingnya, terus didaftarkan dengan cara di sini. Klik kanan tombol ini. Pilih assign makro, terus pilih di sini karena dia data pekerjaan, berarti pilih yang open work. Nah, ini. Oke, klik. Nah, ini hasilnya. Seperti itu. Terus ini diklik ya. Klik kanan, ini yang job tadi, yang RAB tadi. Pilih yang open atau mana tadi? Nah, ini open job ini ya. Klik OK. Coba. Nah, ini form yang RAB-nya. Terus yang ini untuk yang simpan, klik kanan, pilih assign makro, pilih simpan. Terus yang ini klik kanan, assign makro, pilih keluar. Oke, nah yang di sini dia update, berarti klik kanan, assign makro, pilih yang update data. Oke. Terus yang ini klik kanan, assign makro, pilih yang cetak RAB. Oke, seperti itu. Nah, di sini sudah rumusnya, jadi nggak usah dibuat rumus lagi. Tinggal Anda menyesuaikan di bagian form-form tadi, plus juga dengan menghidupkan di bagian tombol-tombol sini tadi ya. Oke, nah demikian untuk tutorial pembuatan aplikasi RAB sederhana ini ya, semoga bermanfaat.
Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa di tutorial berikutnya.